wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini merupakan pembelajaran pertama kita bertatap muka, maka lebih baiknya Ibu memperkenalkan diri. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu adalah Nur Hasanah dan menjadi guru kali ini adalah pengalaman pertama Ibu. Nah, di sini adalah kelas 10 bab 1, berarti kita mempelajari tentang sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia. Dalam konsep ini, kita terkadang masih bingung dengan apa sih yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan tadi, apa peran MPR, DPD, DPR, dan lembaga-lembaga lainnya. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan dari pembagian kekuasaan tadi? Maka dari itu, sistem pembagian kekuasaan negara yang merupakan bab kita kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sebelumnya, apakah kalian ada yang tahu tentang pemisahan dan pembagian? Tidak tahu, Bu Guru. Nah, di sini sedikit Ibu memberikan materi tentang pemisahan dan pembagian. Pemisahan kekuasaan atau separation of power berarti kekuasaan negara itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, baik secara organnya maupun fungsinya. Nah, di dalam kekuasaan itu berdiri sendiri, tidak ada kerjasama dan koordinasi. Melainkan pembagian kekuasaan, mekanisme pembagian kekuasaan itu sangat berbeda dengan pemisahan kekuasaan. Karena pembagian kekuasaan itu, kekuasaan negara dibagi-bagi, namun di dalamnya selalu ada kerjasama, koordinasi, dan selalu ketergantungan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Ya, karena tidak ada yang ditanyakan, maka kita akan memasuki materinya. Oke, kita lanjut. Sistem pembagian kekuasaan negara itu dibagi menjadi 4 poin. Poin pertama yaitu pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif atau mutlak dari berdirinya negara, selain dari rakyat dan wilayah. Untuk poin yang kedua yaitu pemerintah menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara agar mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Poin ketiga yaitu pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk mengelola rakyatnya dan menjaga keutuhan wilayah agar kemakmuran rakyat itu tercapai. Untuk poin yang terakhir yaitu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdiri sendiri dan mempunyai 2 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan sedikit. Sistem pembagian kekuasaan negara secara luas berarti pemerintahan pusat itu dilaksanakan oleh lembaga negara. Lembaga negara yang tugas dan wewenangnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara dalam sistem pembagian kekuasaan negara dalam arti sempit, pemerintahan pusat itu dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yang mana di dalamnya itu ada presiden, wakil presiden, kementerian lembaga, serta lembaga non kementerian. Ya, sampai di sini sebelum kita melanjutkan materi, Ibu mempunyai tugas kelompok. Nah, di sini kalian akan berdiskusi dengan 3 kelompok. Silahkan kalian bagi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama, jelaskan macam-macam kekuasaan negara. Untuk kelompok yang kedua yaitu pengertian kekuasaan negara. Untuk kelompok 3 yaitu menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi 3. Sebutkan fungsinya. Ketua kelas ambil soalnya. Ya, Ibu akan memberikan waktu dalam 15 menit. Setelah itu kalian kumpulkan kembali.
jawaban diskusinya akan kita lanjutkan minggu depan dan akan Ibu lanjutkan sedikit materinya, yaitu tentang konsep pembagian kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan penerapannya di dalam negara Indonesia kita ini mempunyai dua bagian. Yang pertama yaitu secara horizontal dan vertikal. Penerapan pembagian kekuasaan horizontal berarti pembagian kekuasaan itu menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal berdasarkan tingkatannya, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Ya, karena tidak ada dan waktu telah habis. Sekian materi dari Ibu. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anak sekalian. Oke, untuk materi kedepannya kita akan melanjutkan materi diskusi tadi dan Ibu akan melakukan pretest. Jadi kalian diharapkan belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.